Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinni kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur panjang hingga saat ini kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang kini sudah semakin di penghujung. Semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menjelang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tentunya kita semua menginginkan dan mengharapkan untuk bisa meraih malam kemuliaan atau yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Inilah malam ketika kita beribadah pada malam itu, maka pahalanya seperti beribadah selama 83 tahun. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa meraih malam kemuliaan tersebut? Nah, ada 7 poin yang dapat kita lakukan untuk bisa meraihnya. Yang pertama adalah luruskan niat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, imbalan perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena suatu amalan dinilai berdasarkan niat, maka langkah pertama untuk melakukan sesuatu adalah memastikan niat kita agar tetap lurus. Yang kedua adalah menyempurnakan sholat 5 waktu. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Kadang orang beribadah atau lebih fokus pada ibadah-ibadah yang sunnah serta kurang memperhatikan ibadah-ibadah yang wajib. Tentunya hal ini merupakan sebuah kesalahan besar, sebab ibadah wajib sesungguhnya lebih unggul dari ibadah-ibadah sunnah. Maka dari itu, jangan lewatkan sholat subuhmu hanya karena sepanjang malam dipakai untuk tahajud. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah meningkatkan hubungan dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran karena wahyu Allah Subhanahu wa taala turun di saat bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185,
Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin, marilah kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan meningkatkan diri kita untuk lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang keempat adalah bertobat dan menjauhi ucapan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang yang bertaubat serta mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kiraman. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan tetap menjaga kehormatan dirinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 71 dan 72. Hal ini tidak terbatas pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tetapi sangat penting untuk memaksimalkan pahala sekarang. Kita semua tentunya berdosa dan melakukan kesalahan, tetapi yang terbaik dari orang yang berdosa adalah mereka yang mau bertaubat dengan tulus. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kelima adalah memperbanyak doa dan zikir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin, doa adalah senjata terkuat bagi kita, maka pergunakanlah. Bila perlu, marilah kita menuliskan semua yang ingin kita minta kepada Allah, agar kita tidak melupakan semua itu. Kaum muslimin, selain berdoa, maka perbanyaklah untuk berzikir. Yang keenam adalah sholat malam atau sholat tahajud. Ibadah ini merupakan ibadah sunnah untuk dilakukan pada waktu malam atau di sepertiga malam. Kaum muslimin, ketika kita melakukan ibadah ini, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam dirikanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah bersedekah. Berikan sedekah sebanyak mungkin, tetapi jangan melihat orang lain pada saat kita membantu. Pikirlah bahwa kita sendiri yang memerlukan amalan itu. Kita tidak harus kaya dalam bersedekah dan tidak harus dalam bentuk uang. Kita bisa membantu memberikan makan kepada orang lain yang memerlukan atau lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.